seperti apa di Erangel yang pertama untuk hari ini. Yap, langsung saja di spam di kolom komentarnya. Hashtag Indopride, hashtag BTRwin, hashtag GD Obat, dan juga hashtag SeaPride. Let's go, kita terbang ke Erangel. Stalber kali ini menjadi kota pertama yang dilewati oleh pesawat menuju ke arah bagian Sosnovka Military Base. Quite balance kali ini. Mungkin yang sulit adalah Zarky. Dan ya Zarky doang sih menurut gue ya, karena sulit banget. Karena yang lainnya bisa ditempuh dengan parasut yang akan digunakan oleh para player. And here we go, the very first game. Kita melihat Face Clan di bagian minimapnya dan udah banyak player yang turun. Nah, bokap gue, El Chapo udah turun. El Chapo, karena lu El Doge ya, boleh juga. Dan ini dimana penyebarannya belum terlalu kelihatan, tapi yang pasti dengan adanya beberapa kota-kota pinggiran itu mereka mainkan juga, jadi mereka pasti akan ada pengaturan tempo. Dan kalau lu nonton kemarin, lu pasti nonton lah, nggak mungkin nggak nonton. Infinity, dia kayak main reverse psychology gitu nggak sih, ketika orang nge-center. Gue tim sweeping deh dari bagian blue zone, gue gerak perlahan aja. Terus malah jadi mereka yang bisa masuk, sempat ketahan, sempat ke gate keep. Tapi entah gimana caranya mereka bisa memainkan tempo dan momentum dan tahu aja gitu loh. Kapan saatnya gue harus pindah dan kapan saatnya gue harus masuk. Sebenarnya kalau gue lihat dari di Infinity ya, gue setuju banget sama Jelly. Mereka ada reverse psychology dan bisa untuk mainkan itu dengan baik. Tapi memang informasi yang mereka collect itu besar banget dari tembakan dari arah mana. Kemudian juga depan dia udah mulai kosong atau enggak. Tapi ya itu adalah pembahasan sekitarnya aja. Karena kali ini udah ada yang berkaitan Face Clan dan juga For Rivals. Dimana Tony K udah punya M16. Tapi dari For Rivals tadi udah punya sebuah bagi dan ya udah ngacir aja seorang A-Pool. Ternyata kali ini ada Vintores menggunakan motor 3 penumpang. Tapi dilewatin aja karena For Rivals mau main objektif langsung menuju tempat yang dia butuhkan kali ini. Ya harusnya mereka akan menuju ke area sekitaran ruins gak sih? Biasanya kan ruins terus ke rumah-rumah kecilnya itu. Dan tadi melihat Cryptix yang ngambil ke arah bagian kanan. Berarti dia nggak ngambil ke Zarky sama Giorgo ya? Tempat biasa dia ya? Biasanya. Soalnya kemarin juga pas mereka stay di Giorgo, bukan stay sih, lebih tepatnya nge-loot di Giorgo. Satu player keculik sama Vintores. Iya, Vintores dari jauh pakai mini 14 ya? Iya, jadi mungkin mereka nggak mau melakukan hal yang sama terus-menerus. Karena semua yang repetitif itu pasti gampang banget kecerna sama tim lain. Pasti gampang banget juga dicari counternya dan mungkin dari situ kali. Padahal sebenarnya bisa diniatin gitu. Sebenarnya bisa aja kan. Cari vehicle, maksa ke Zarky bisa aja. Bisa banget. Tapi ya kembali lagi memang jalurnya tadi agak jauh ya kalau dari pesawat sebagaimana yang gue bahas. Memang Zarky agak pojok banget dan mungkin dengan pilihan mereka sekarang drop zone atau landing zone cepat membuat mereka rotasinya bisa lebih cepat. Karena kemarin kalau boleh gue throwback lagi. Selain Cryptic-nya kena sama Vintores, lagi rotasi ketemu Face Clan lagi. Jadi memang apes banget lah untuk Cryptic, El Chapo dan kawan-kawan. Tapi ini dia Reject yang udah berdekatan dengan Nova, tapi Devin di sini, Devin apa Divine? Lu pada bacanya? Kemarin sih ngediskus sama Pasta, Devine ya. Dengan kearifan lokal aja ya. Bekasi banget ya. Ciputat ya. Ciputat sih ya kalau sekarang ya. Tapi ya Devine boleh lah, Devine lah. Itu tadi dia gak punya vest sama sekali. Kayaknya udah mulai kalkulasi ya, zona akan menuju ke arah bagian kiri. Jadi cepet banget rotasinya. Jauh tadi gue lihat dari Reject pun juga Nova. Ya kalau Nova udah biasa lah ya. Mereka melakukan hal yang demikian sama scrapping Gatka juga. Karena mereka juga satu jalur kan ya dari Reject dan Nova sendiri. Makanya tadi gak heran mereka bertubrukan, beriring-iringan juga. Tapi yang pasti mereka enak untuk dari drop zone mereka gak terlalu harus bergerak jauh juga. Makanya that's why mereka tetap maksain aja menuju ke tempat mereka. Tapi menarik Infinity. Mereka tetap stay untuk dari bagian Sosnovka Military Base. Bakalkah terjadi lagi pembegalan? Karena kemarin tuh sering banget. Kayaknya di bagian jembatan kiri itu ada dendam-dendam yang belum terselesaikan ya kan. Ketika 628 dikejar sama Infinity. Itu epic banget dikejar sampai Gatka loh itu. Sampai bener-bener di ujung kayak jauh sekali dari jalur pergerakannya tapi tetap dikejar ya. Tapi menurut gue ya Infinity one of the kind sih. Dia udah kalau bilang aman menurut gue underestimate. Udah sangat aman mereka untuk arah Grand Final. Karena menurut gue belum terlihat rem untuk di Infinity Gel. Mereka bahkan kemarin berhasil mengumpulkan 64 poin. Tidak yang tertinggi memang. Tapi secara kalkulasi kita tahu 2 minggu mereka nggak turun dari peringkat pertama gitu kan. Di peringkat ketiga, top 3. Karena di minggu kedua ada GD ya di peringkat pertama ya. Iya, itu tetap nyundul poin ke atas sih. Dan Genesis Dogma kalau mau ngejar sebenarnya bisa dengan 10 match. Tapi gimana pun juga itu memang harus benar-benar maksimal. Tapi ternyata kali ini memang pertemuannya selalu ini aja. Karena setup positioning dari Infinity dan Reject juga berada di tempat yang berdekatan. Bahkan Nuzi yang udah lebih duluan nyebrang.
Sebelumnya kan nggak pernah tuh Nuzi ngambil sini kan. Secepat ini ya. Biasanya tuh Nuzi di belakang, di bagian jembatan. Nah ini yang mau gue bahas, Cel. Ini yang gue bahas ketika discuss juga dengan para analis dan juga caster lainnya. Ini yang ngebuat, nah itu dia baru gue bahas lagi. Logan, ini udah kayak akhirnya tim ini sudah stabil. Karena Logan sekarang ya udah fokus di belakang untuk mengarahkan teman-temannya. Scoutingnya nih udah bisa dilakukan kalau nggak Nuzi, Mela Goto nih. Jadi bener-bener the brain. Ini istilahnya kalau manusia punya otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah ini ya udah dilindungi oleh teman-temannya. Jadi ya Nuzi akan atau Logan bebas untuk memberikan gerakan. Tapi kali ini Reject akan cepat sekali karena Nuzi udah mulai terjepit. Ada 3 player dari Reject yang berdekatan, tapi Nuzi look at that shot, dapat satu. Ada Jiggle tapi Nuzi pun tertangkap. Trade yang tidak terlalu baik, tapi Mela udah mulai bergerak. Logan sepertinya nggak ada vehicle, jadi nggak bisa langsung cepat. Dan kita belum melihat Goto nih, dimanakah dia berada untuk melakukan penyelamatan. Itu dia, Mela turun tapi terlalu terbuka. What happened with Infinity? Baru banyak pujian yang kita berikan, mereka sekarang bermain menurut gue terlalu bold sih dari gerakannya. Alright, ini mungkin confidence yang dibangun dari Infinity benar-benar maksimal. Dari hari pertama ketika mereka sudah ngerasa, oh poin gue banyak banget nih. Jadinya mereka lebih percaya diri dan tidak mengexpect kalau misalkan ternyata Reject begitu cepat melakukan backup, begitu cepat melakukan regroup dan follow up yang ternyata tiba-tiba membuat player-player dari Infinity kali ini bertumbangan juga. Bahkan tadi Mela turun tanpa adanya barrier atau obstacle di depannya dan membuat dari Reject itu enak banget buat nangkep seorang Mela. Karena ingat, walaupun ini memang dari tim Reject itu bisa kita bilang poinnya di bawah Infinity, tapi ini adalah PMGC. Kalau ngomongin aim, semuanya sama. Aim tuh semua sakit banget pasti. Betul, ini gue suka banget bahasan dari Jelly. Kenapa? Karena gue katakan skill cap di PMGC all same. Yang membedakan tinggal bagaimana para pemain untuk memposisikan diri mereka. Kemudian rotasi dan juga timing mereka, itu yang berbeda. Tapi dari Devin, ada sebuah cook nade yang cukup matang. Dia ada melihat ada tembakan dari Goto nih. Tapi Goto nih langsung cepat untuk melakukan sebuah repositioning. Nanti karena bagian AKM tembakan jarak dekat Uzi. Sakit banget memang, harus melakukan healing. Tapi entah mengapa gerakan dari Infinity menurut gue ini gak terlalu on point. Karena udah benar-benar dikandangin oleh Reject 4 on 3. Revive berhasil dilakukan dan buat Reject menang secara kuantitas. Yes, secara kuantitas memang mereka unggul. Tapi nampaknya kali ini kepercayaan diri dari Reject benar-benar maksimal sekali. Dua player langsung saja dihantam oleh seorang duelo. Dan ternyata Infinity tersisa 1 player aja di bagian belakang. Berusaha untuk melakukan counter Gatsune. Gila, nades-nya benar-benar perfecto banget. Bisa menumbangkan 1 player demi 1 clutch yang akan dilakukan oleh seorang Gatani. Akhirnya digagalkan oleh Sarah Eleven. Dan tim Infinity adalah salah satu tim yang harus dipulangkan begitu cepat, Eldoge. Wow, di peringkat ke-16 dengan hanya 1 elimination point. I don't know what happened. Maybe trial untuk gameplay baru or something. Atau kepercayaan diri baru. Ya bagaimanapun kita nggak bisa bohong juga karena poin mereka udah sangat tinggi banget. Tapi kembali lagi not a best choice. But again, ini masih game pertama. So ya, well played untuk Infinity untuk game yang pertama. Tapi kali ini kita melihat ada pergerakan 2 tim Indonesia yang berseberangan. Zuxi, what headshot dari Santar Zuxi. Masih bisakah untuk melakukan sebuah repositioning? Sementara waktu bisa ternyata, dan itu dia Yu Yang di tempat lain. 628 tadi udah kelihatan sedikit. Reject 1 player ter-takedown Jelly. Third party nampaknya akan berusaha dilakukan oleh 628 karena memang posisi dari 628 dari Primos cukup dekat juga dengan pertigaan dari jembatan kiri ini. Dan sementara dari Reject sedang berusaha untuk melakukan revive. Langsung saja diterabas, langsung saja dipush oleh 628. Sarah kembali di takedown. Masih ada Reggie dan juga Divine dari arah yang berbeda. Langsung dipush secara bersamaan dan Dropkick dilakukan. Bahkan triple pick dan ternyata Reject kali ini juga harus dipulangkan dengan begitu cepat. Yang menang paling banyak adalah 628. Third party lagi dan lagi TP benar-benar berbahaya. Apalagi tadi dari 628 juga nggak serta-merta melakukan push Jel. Tadi kalau kita lihat 1 player udah mulai ke atas dulu, metain dulu di manakah player-player lawannya itu Reject. Dan ya movement cepat kemudian juga terukur dengan 4 orang mereka berhasil untuk meratakan seluruh player dari Reject. Dan ya sebuah kerugian besar untuk kedua tim yaitu Infinity dan Reject karena tidak membawa pulang placement sama sekali. Tapi pertandingan akan dilanjutkan agak cukup tengah untuk zona kedua dan lihat Nova. Setupnya udah ada di 3 titik yang berbeda dan ini membuat mereka luas sekali secara vision. Lagi dan lagi open field sekitar Gatka dan Pochinki mereka mainkan. Alright, karena mereka juga bergeser nggak terlalu jauh dari drop zone mereka sendiri dari Nova. Jadi ini adalah tempat yang memang mereka sangat kuasai. Dan kalau kita ngomongin tim China, tim China ini adalah spesialis untuk third party. Kalau misalkan kita nonton turnamen atau liga dari China, region China sendiri pun, mereka selalu kebanyakan menang karena third party. Jadi mungkin dari situ, dari 628 mulai menunjukkan, alright ini kayaknya saat yang tepat untuk kita menggunakan strategi-strategi third party. Karena entah kenapa kalau kita ngeliatin
turnamen atau liga di sana, mungkin karena FPP mode juga kali Ini ya. yang baru gue bahas. Behaviornya muncul karena FPP. Nah. Karena gimana sih kalau kita FPP kan aware kita cuma dari audio. Ya dong. Audio. Dalam artian kita mendengar doang. Sama 180 juga Nah, kan. 180. Cuma kan 180 berarti kita nggak aware what is behind us gitu loh. Apa yang ada di belakang kita. Oleh karena third party akan menjadi salah satu strategi yang sangat baik banget. Apalagi ketika kita waktu itu di Elite Championship, PEC yang kita nge-cast, Jel. PAI. PAI. Nah itu kan benar-benar sebuah third party yang banyak digunakan. Tapi Betul. itu pembahasan sedikit dari kami berdua karena fight akan kembali lagi terjadi dan harusnya tidak terelakkan The Xavier. Laba-laba melawan MS Chonburi. Hiu. Widih, Hiu lawan Spiderman. Waduh, Spiderman betul juga ya. Cowok-cowok yang main ya. Iya kan? Kalau ada cewek jadi Spider Girl. Spider Woman dong. Iya juga. Iya dong. Oke lah kalau begitu. Tapi kayaknya ini bakal agak sedikit tarik mundur gak sih dari The Xavier? Udah mulai Xaviernya mendengar ya. ada beberapa nades yang dilontarkan juga. Kayak berusaha untuk nge-zoning out satu sama lain. Karena Bukit Kentang itu memang adalah salah satu tempat favorit juga untuk di set up oleh beberapa player dan beberapa tim. Mengingat dari The Xavier adalah salah satu tim yang sering banget untuk bermain di bagian Bukit Kentang. Jadi mungkin dari MS Chonburi sudah mengekspektasi kalau misalkan bakal ada yang mengisi bagian Bukit Kentang ini. Agak cukup lama juga karena mereka berdua lagi berpikir, berputar otak. Ini nggak bisa langsung aja hajat rabas kan kalau klasik kayak gitu. Mereka harus punya decision terlebih dahulu. Ini lebih baik gue push atau gue nunggu next zone-nya atau gue lebih baik ngekerangkengin mereka dan cari informasi. Karena memang masih zona kedua juga Nah, sih. itu Jadi dia. ya riskan banget, third party masih bisa terjadi juga. Dan kalau kita membahas Bukit Kentang ini kalau lihat dari bagian atas map ya udah high ground gitu aja. Padahal terrainnya beragam. Terlihat dari tadi pada bisa melakukan prone juga. Untuk nggak bisa langsung tertembak pun juga collecting information. Tapi berbicara bukit yang lain, bukit tertinggi di Erangel. Dua tim, Cryptic dan Face Clan lagi-lagi. Waduh. Lagi-lagi ketemu. Ini emang udah menjadi jodoh sih kayaknya mereka berdua. Different team, different landing zone, tapi idenya sama kayak jadi bertemu di sana Jelly. Mungkin karena dari Cryptic sendiri kan punya jalur rotasi dekat dengan Face Clan ya. Kayak mainnya itu dari arah Georgia Paul. Jadi mungkin beberapa checkpoint itu ada beberapa pilihan yang sama dan kebetulan dengan circle yang seperti ini mereka punya pemikiran yang sama pada saat ini. Dan makanya itu mereka bertemu kembali di satu gunung yang sama juga. Bahkan menarik, Cryptic bergerak cukup jauh dari bagian Stalber sampai ke Georgia Paul. Berarti mereka muter lewatin shooting range. Betul, juga. kemudian utara tadi kita lihat, kemudian masuk ke jembatan dan menuju ke arah bagian bukit tertinggi tadi ya Jel ya. So ya quite unik, tapi kita berpindah ini dia zona ketiga, zona penting untuk menentukan end game tentunya. Ada pergerakan tim Indonesia yang cukup mirip dari bagian tenggara, tapi Bigetron lebih cepat kali ini. Dan gua harap mereka belajar dari apa yang terjadi kemarin, gak lagi main di lower ground yang bisa di pick off dari bagian atas, and they learn. Mereka coba masuk ke dalam kota and hopefully akan menjadi hal yang bagus banget untuk Bigetron. Tapi ternyata udah ada yang menjaga, yaitu sang punya kota. Tapi Hamudi ter-take down, Liquid juga terkena, tapi harusnya masih bisa untuk melakukan revive. Zuxi masih cukup limpungan, ada smoke sepertinya. Ya akan coba dibangun terlebih dahulu, meledak satu McLaren di sana. Tapi For Rival juga melakukan fight dengan Face Clan, Jelly. Yes, betul sekali, ada sebuah kokongan granat yang langsung saja masuk ke satu rumah. Bahkan ada follow up nades terus-menerus dilontarkan ke arah bagian depan. Tapi yang pasti dari Liquid nampaknya sudah mulai terkena granat dan mungkin dieliminasi begitu saja oleh Enigma Galaxy. Dan dari Face Clan pun hanya 2 player yang terpantau, belum terlalu ketahuan juga positioning yang lain ada di mana. Tapi dan Tony K pun tertangkap dari seorang Evi. Ini adalah sebuah positioning yang nampaknya bakal sulit juga, 2 player bahkan dari Face Clan. Ternyata tim For Rivals bisa menjaga kandang dengan sangat baik. Tadi gue bingung banget, kenapa Beer 11 gak melakukan tembakan dari bagian luar? Jelas-jelas sudah ada sebuah push, dia lihat juga ada vaulting dan Tony K gak siap karena masih cook the nade. I don't know main. Face Clan kehilangan 2 player berarti ya? 2 player dari Face Clan tanpa fight yang menurut gue sangat mereka bisa menangkan karena dia yang menunggu terlebih dahulu. Tapi ya yang sudah terjadi di tempat lain dari Bigetron. Zuxi ter-take down oleh Stalwart. So ini tidak terlalu baik, sepertinya kota juga dicari oleh banyak tim. Kali ini mereka coba masuk dan udah mulai ter-take down satu persatu. Tapi harusnya Zuxi ini masih dalam hal yang bisa dilakukan revive. Dan benar sekali Luxi juga melakukan revive. Kota menjadi ramai. Genesis Dogma Gates, Nigma, Bigetron, ada Xavier juga di bagian high ground dan Nova yang lagi-lagi controlling bagian open field-nya nih Jel. Wah gila, Nova controlling kota Pochinki dari arah yang berbeda. Ini adalah sebuah sudut yang kayak bisa dibilang out of the box juga kan. Jarang banget ada yang ngambil tempat sini. Mungkin memang ada, tapi kayak apa ya,
ketika circle menuju ke kota, kebanyakan orang bakal ngambil gereja. Gereja, rumah-rumah Spiderman, rumah yang belakang juga bakal diambil. Tapi dari Nova, mereka bisa mengkontrol dan mengcounter beberapa player dari tempat yang mereka sudah jaga sekarang. Itu yang di bagian dekat ladang-ladang itu bukan sih? Aduh, yang ada rumah roti-roti. Iya, yang ada tapi di high groundnya itu yang bisa kita katakan ya. Tapi kita lihat dari Duck terkena headshot dari Satar ya, benar-benar tajam banget ya aim point-nya. Tapi kalau gue boleh berkomentar Nova sedikit aja, tadi sebenarnya halnya udah dibangun dari mereka dari zona kedua. Kalau kita lihat mereka tadi udah split 3, satu orang emang udah jagain compound itu. Dan dengan satu player bukan berarti dia bisa jaga secara penuh, tapi poin utamanya adalah yuk kalau zona kesini gue ajak yang lain datang ke compound gue, defense di zona ini dan membuat mereka kuat banget sementara waktu. Dan di zona utara kita melihat ada pertemuan juga antara MS Chonburi dan FaZe Clan. Zonanya shifting keluar kota, dan ini membuat kepadatan Pochinki harus bedol desa semuanya pindah ke kota yang baru. Ini benar-benar mengkhawatirkan dan Nova masih dengan posisi yang sama. Yes. Mereka masuk ke dalam zona, bahkan dari MS Chonburi mendapatkan sebuah pintu masuk celah yang begitu lebar juga. Satu rumah, satu komplek yang benar-benar kosong, belum ada yang jaga sama sekali, bakal langsung diisi oleh mereka. Bahkan dari 628 pun dapat satu tempat. Kenapa Eldoge? Gue liat Nichil tadi di pojok selatan sendirian. Wow. Mungkin teman-teman bisa lihat di rewind sedikit. Kita nggak bisa tentunya ya. Iya, kita nggak bisa. Tapi gue lihat ada Nichil di bagian kanan bawah sendiri. I don't know. Tadi mereka split sih untuk di Pochinki, gue ngeliat. Tapi bukan Pochinki, Jill. Dia di pojok banget ujung zona. Di kotanya gue cuma lihat 3. 3 kan? Iya. Berarti Nichil, satu lagi, berarti mereka emang kayak mainannya kayak gitu. Taruh satu DP. Satu DP, apa sih namanya? Satu... ujung tombak, gimana ya ibaratnya? Jadi kayak yang tadi lu bahas juga. Iya, sama kayak Nova juga. Kalau bergerak ya udah pindah gitu kan. Udah ada yang ngejagain. Iya. Nah, Nichil baru gabung sekarang. Oke, what happened I don't know. Tapi dari Nigma satu orang udah ter-take down. So ya, ini hal yang cukup baik untuk Genesis Dogma karena mendapatkan pundi-pundi eliminasi tanpa belum kehilangan satu orang. Sementara Pika ter-take down oleh Lamborghini. Dan ini dia, zona 4 menentukan endgame. Banyak fight terjadi dari Dead Eyes. Juga satu orang dipulangkan ke lobby. Jadi benar-benar crossfire terjadi banyak kali ini, Jale. Harusnya, karena dari kota Pochinki ini banyak banget orangnya. Jadi mereka kemungkinan besar akan bertemu satu sama lain ketika sedang berusaha untuk mencapai play zone keempat ini. Bahkan ada beberapa movement yang kita lihat kayaknya sebenarnya mereka berdekatan, tapi mereka initiate buat yaudahlah kita disengage aja, kita back off aja. Terus sadar diri satu sama lain, nggak ada yang langsung maksain aja. Tapi kalau misalkan kesempatan yang terbuka, kenapa enggak? Seperti pada halnya kali ini dari Rico pun bakal tertembak oleh Xavier dari arah bagian belakang. Dan mereka masuk ke sebuah kandang yang sangat berbahagia. Lamborghini gila, dia ngepro di sebuah tempat yang sangat terbuka sekali. Positioningnya sangat berbahaya, tapi mereka langsung saja maju ke arah depan. Pergerakan dari Xavier sudah mulai dipimpin oleh Lamborghini juga. Tapi yang pasti dari Rico, ini benar-benar terjepit di satu gudang. Di depan ada Nova, di belakang ada Xavier. Iya betul banget. Dan apa yang dilakukan Lamborghini tadi menurut gue sangat berbahaya ya. Walaupun memang udah ada yang menjaga di bagian gereja. Tapi lihat smoke yang diberikan oleh Nova. Wow, smoke-nya bisa pisang-pisang gitu ya. Tapi ya lemparan ke arah bagian gudang dan Rico kali ini sebagaimana yang Jali ungkapkan, terdesak. Tembakan dari bagian belakang tidak henti-hentinya. Dari Nova pun begitu, tapi Nigma Galaxy Lord just moving around, berangkat begitu saja. Nate juga dilemparkan di tempat lain, membuat Order terkena damage yang tidak sedikit, tapi masih bisa untuk melakukan healing dengan bandage. Benar-benar sebuah manajerial dari healing prom yang sangat baik karena dia tahu dia dalam zona dan ada pintu yang masih bisa menghalangi, jadi nggak perlu langsung first aid. Dia masih bisa pakai bandages. Bener, manajemen tas ya. Salah satu faktor minor yang sebenarnya penting juga untuk dimainkan di dalam Battle Royale seperti ini. Dan tadi ada beberapa movement juga, rotasi yang dilakukan oleh beberapa tim ketika ada dua tim yang lagi baku hantam, lempar-lemparan granat tapi ternyata Satar berhasil untuk mendapatkan satu player dari Dead Eyes. Satar tipis banget, masih bisa selamat. Dan Dead Eyes rata dipulangkan oleh Genesis Dogma. Yap, luar biasa banget. Daybot out of nowhere save the day, save Satar. Walaupun nih Daybot juga terkena Yu Yang tembakan di sana dan Nigma Galaxy Lord tidak bisa bertahan, di-nade oleh Damwon. Di sana Vavian benar-benar memberikan pressure yang besar. Sementara di tempat lain di Xavier melempari banyak banget granat, dilempari granat juga, tapi mereka sudah mulai bergerak karena zona nggak aman. Dan lihat Nova, ya udah biarin Rico sama Xavier berantem, kita rotasi. Ya, cuek. Meta cuek is real. Dan mungkin nanti Nova bakal ngandangin orang-orang yang ada di luar. Dan look at that. Dua tim Indonesia berada di positioning yang cukup aman untuk sejauh ini. Tapi aduh 628 sama Nova rotasi secara bersamaan masuk dari selatan juga. Wow, ini gokil banget. Ini gue rasa penumpukan sebentar lagi dari bagian selatan. Dan ternyata mereka langsung bertemu 628 dengan Nova dan juga dengan Bikito. Ada three-way shot dan apa yang terjadi pada kali ini. Ada Lux yang masih bisa menembak, tapi Sansa dari arah belakang berusaha untuk memberikan backup fire dan
Yuhai masih hidup. Yuhai masih bisa nge-heal. That was a good defense coming from Bigetron. Red Alliance and out of nowhere 5 elimination. Masuk ke kantong dari Bigetron Red Alliance. Yuk Yuhai bisa nge-heal dulu, set up dulu baru revive kedua kawanmu. Tapi di bagian ini Rico ternyata belum bergerak. Pergerakan terlalu cepat oleh Nova dan juga 628 tadi membuat sebuah dampak yang buruk bagi kedua tim. Bahkan Nova kehilangan 2 player dan dari 628 hilang seluruh playernya. For Rivals juga masih menjaga di bagian ini. Damwon di bagian belakang. Vavian low HP sekali. Ada juga Playzone. Kayaknya udah selamat situ Vavian. Dan itu dia turun dong. Knockdown oleh Zona. Knockdown terus turun dari mobil. Betul. Alright, dan juga dari Damwon kayaknya masih selamat satu player terakhir yaitu Jun yang lagi berlari-lari di bulan Desember juga. Dan For Rivals mereka masih lengkap dengan 4 orang. Ini berbahaya kalau For Rivals dibiarkan 4 orang selamat sampai ke late game. Dan ternyata Genesis Dogma juga masih berada di tempat yang sangat aman walaupun ini memang open field, tapi ada beberapa lower ground yang benar-benar tipis banget. Walaupun kita bisa bilang ini adalah flat ground, seenggaknya masih punya beberapa mobil, beberapa smoke setup bisa dibangun juga untuk sementara waktu supaya mereka bisa selamat sampai next zone-nya. Betul sekali, tapi sepertinya ada sebuah knockdown yang langsung di-end oleh Bigetron ke arah Genesis Dogma. Ini memang terjadi dan kita tidak boleh untuk menghujat keduanya karena memang mereka berada dalam pergerakan yang sama. Sementara Nova, ada King dan juga Jimmy yang masih melakukan pengamatan dari bagian tengah zona. Dan ini dia aerial view, drone kita sudah mengudara dari Bigetron, bertahan di bagian selatan. Ada satu tim yang menurut gue belum keganggu gugat dari tadi yaitu MS Chonburi. Dia aman aja di bagian kiri atas, jadi watching tower mengamati aja. Dan dari Nova, Jimmy ter-take down oleh Damwon Gaming kali ini. Last man standing yang masih bisa fight juga, dan ternyata dari bagian dalam sebuah rumah terjadi fight yang cukup signifikan. Ada Cryptix yang sudah mulai digempur habis-habisan oleh For Rivals. Masih ada usaha penyelamatan untuk seorang Apple yang dilakukan, tapi teman-teman dari For Rivals lain akan berusaha memasak nades menuju ke lantai 2, second floor. Sudah mulai meledak banyak sekali nades. Marshall terkikis, HP-nya El Chapo berhasil diamankan juga dan masih bisa bertahan, tapi ternyata ada sebuah semangat nyata dari Lazy Boy menumpahkan seorang Apple ya Toge. Betul sekali, tapi pemburu menjadi the last man standing. Diburu kali ini, low HP, tembakan ke arah bagian bawah belum ter-take down, tapi For Rival pemburu akhirnya ter-take down out of nowhere. Juga dipulangkan Cryptic, stand strong, El Chapo pulang, L yang lainnya kuat ternyata dari Cryptic. Wow, gila. Tadi gue kira tadi For Rivals yang bakal menangin compound tersebut loh. Tapi ternyata tadi satu nades yang membuka jalan dan mengubah segalanya dari Lazy Boy. Betul, momentumnya banget. Tapi kali ini Yuhai akan coba bergerak. Ada Genesis Dogma yang masih mengamati smoke. Demi smoke udah mulai dibangun karena dia butuh untuk push ke arah bagian dalam, ke arah bagian GD. Tapi tembakan dari boom sudah mulai dilakukan. This is not an ideal situation yang mau kita lihat. Tapi kembali lagi memang terjadi. Boom, low HP ditembaki dari bagian belakang. Tapi lihat, Senkai ternyata yang memberikan sebuah dampak untuk Genesis Dogma. Dan langsung di end begitu saja. GD hanya misalkan 2 player aktif. Sementara BTR masih coba masuk dari bagian selatan. Cryptix enak banget. Dia ada satu rumah di bagian utara, tapi hati-hati untuk Cryptix karena sebentar lagi MS Chonburi juga bakal mendekat ke arah kalian. Kalian akan bertemu juga sebentar lagi, tapi sementara waktu ini dari BTR dan juga Genesis Dogma masih baku hantam. 2 player dari BTR ditumpahkan begitu saja, hanya tersisa satu kepala suku dari bagian belakang dan ternyata ada sebuah counter, bukan counter melainkan third party dari orang berbeda. Lazy Boy menembak dari kejauhan. Begitupun juga dengan Marshall. Daybot yang masih bertahan, begitu low HP-nya masih belum terdeteksi dan Wah, Cryptix sih. Cryptix gila, tapi Cryptix menyelamatkan BTR secara nggak langsung. Iya, betul banget. Benar-benar menerapkan sebuah crossfire ya ke arah Genesis Dogma yang ternyata tadi open banget. Dan Damwon di bagian belakang juga terlihat top 5 untuk Bigetron Red Alliance. Well played tadi untuk GD karena setidaknya juga membawa pulang poin lebih tinggi daripada Infinity. But again, kali ini dia top 5 sementara waktu. BTR lagi dan lagi memang kesulitan banget. Revive sedang coba dilakukan sementara MS Chonburi memberikan sebuah pressure. Ini Cryptic tadi menjaga pemain-pemain selatan. Sekarang mereka harus jaga badan karena ada MS Chonburi dan Face Clan yang ternyata masih selamat dengan 1 orang, Jelly. Masih ada Vintores ya? Iya, sepertinya tadi Vintores. Kalau nggak salah tadi masih ada Vintores yang bertahan di bagian belakang juga. Betul sekali, lagi ngeret juga dari bagian belakang, melempar sebuah granat Jasper. Meledak langsung persis di depan muka dari seorang Vintores. Masih berusaha untuk dilontarkan nades terus-menerus, mau mencari, udah geser. Dan Vintores rata sudah karena MS Chonburi dari Pop Z berhasil untuk ngeflank dari area bagian belakang juga. Dan dua-dua tim ini lagi pada bonyok-bonyokan. BTR sebenarnya ada momentum untuk selamat, tapi ada King, ada Nova sebagai last man standing dan akhirnya terdeteksi oleh Yuhai Boy. Ini dia top 3 untuk Bigetron Red Alliance. Ini
benar-benar sebuah momentum. Kita doakan akan ada chicken dinner dari Indonesia, terutama dari BTR. Tapi zonanya kali ini shifting lagi ke bagian depan. Dan Yuhai lihat pergerakannya. Ada Jiggle sembari nge-crouch, dapat sebuah airdrop juga. Masuk dalam zona, masih ada satu McLaren untuk digunakan. Dan bojok-bojokan, silakan MS Chanburi dan Cryptic. Perang saja kalian. Need dilemparkan, Bonsai tertake dan Pop Z007. Bisakah menyelesaikan misi impossible kali ini? Tapi tembakan ke bagian dalam, ditembakkan dan rata. MS Chanburi rata. 2 knockdown untuk Cryptic. This is the moment untuk bikin Tornado Alias. And look at that movement. Mereka langsung bergerak, menyebar, move as a unit. Tidak kasih kesempatan untuk Cryptic dapat maju ke bagian depan. And Yuhai boy benar-benar menjadi jangkar sebuah ujung tombak. Knockdown lagi ke arah Senkai. Lazy Boy last man standing. Tidak ada kesempatan bagi Cryptic kali ini. Dikejar semuanya, diburu semuanya. Yuhai melihat, Yuhai menembak ke bagian depan. Lazy Boy masih belum tembakan juga. Groze sakit banget tidak ada Yuhai. Bikin Tornado Alias. Winner chicken dinner Indonesia. 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 9 elimination dibukukan oleh siapa, Jelly? Oleh Bigetron Red Alliance. Indopret nih bos. Strangle the Saya pride sih. Saya pride. Oke. Gokil. Panik banget. Seru. Pertama Nova, itu take down sih please. Take down. Kritik sama MS Chanburi berantem dah lu. Ya kan? Iya.